Podme, podcast recharge and relax. Hai, ketemu lagi sama saya Anacus Darmawan di Me versus Science. Nah, teman-teman, biasanya kan kita kedatangan para saintis ya. Hari ini kita spesial banget karena kita kedatangan bapaknya saintis. Halo Pak Edi Giri Rahman Putra. Halo, selamat siang. Selamat siang juga Mbak Ana. Apa kabar Pak? Baik sekali. Ya. Bayangin ya, kalau para saintis itu kan dokter gitu ya. Ini bapaknya, bayangin ini bapaknya. Jadi nggak perlu disebut lah ya. Itu kata Mbak Ana loh. Oh iya, kata saya. Nah, sedikit background. Jadi Pak Edi ini, beliau ini S1-nya kimia di ITB. Betul ya Pak? Betul. Terus kemudian S2-nya Magister Ilmu dan Teknik Bahan. Betul. Itu apa tuh Pak? Ya, ilmu material. Ilmu material. Ya. Oke. Teman-teman kalau kita dalam konteks sains kalau bicara material ngerti ya kira-kira ya? Oh, lebih luas malah. Ya, lebih luas malah. Oke. Terus kemudian doktornya di bidang engineering material. Betul sekali. Jadi S2-nya sama ya, teknik Nyambung. bahan. Iya, teknik bahan sama engineering material. Engineering material sama. Iya. Jadi artinya sama. Iya. Boleh dijelasin nggak Pak? Itu sebetulnya ilmu tentang apa sih? Ya, ilmu tentang material. Jadi basic kan pengetahuan ada fisika, kimia, biologi kan. Nah, tapi kalau seandainya kita lebih relevan lagi, lebih advance lagi, lebih luas lagi, itu akan bicara tentang material, kan begitu. Ya, jadi reaksi kimia akan menghasilkan material, ya, menghasilkan bahan, misalkan begitu. Ya, misalkan reaksi kimia ada di dalam bahan obat. Nah, material obat, misalkan begitu. Kemudian reaksi kimia ada yang lainnya, misalkan dalam menghasilkan bahan konstruksi segala macam juga bisa kan. Jadi material memang sangat luas sekali. Ya, keramik kah, polimer, plastik kah, kemudian apalagi banyak lagi termasuk juga mungkin material elektronik dan sebagainya. Beliau ini ternyata dalam karirnya juga di Batan dan terus kemudian juga di sekolah tinggi teknologi nuklir Ya. atau Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia Ya. di Yogyakarta. Betul. Nah, tadi tuh kita senang banget tuh Pak. Wah, bapaknya ini berarti sangat memahami nuklir. Kita mumpung nih dengan ahlinya, kita bisa bertanya-tanya. Pak, nuklir itu apa sih dalam bahasa manusia yang bisa kita pahami? Sebelum saya jawab, saya tanya dulu sama Mbak Ana. Nuklir itu apa? Aduh, sulit. Sebagai masyarakat umum, bahkan awam ya, kita kembalikan sebenarnya nuklir itu apa? Jadi di kepala kami tuh Pak, Ya. ada dua hal yang muncul. Betul. Yang pertama, nuklir sesuatu yang meledak atau yang bisa menimbulkan kerusakan. Betul. Itu satu. Bom nuklir ya. Ya, yang kedua, nuklir itu ternyata juga energi. Ya. Kita tahu ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Betul. Nah, makanya kita bingung, sebetulnya nuklir itu apa ya gitu. Ya, kalau nuklir, bicara nuklir tentu adalah sesuatu yang ada di dalam inti atom. Yang ada di dalam inti atom. Ya. Oke. Nuklir. Ada katanya dari nukleus, inti atom. Oke. Ya, itu kalau bahasa saintisnya kayak begitu. Coba anak-anak kita ingat pelajaran kita SMA dulu. Tapi fisika. yang paling gampang adalah lihat dari aplikasinya atau sesuatu yang bisa dirasakan atau dimanfaatkan. Ya, kalau tadi itu wajar ketika masyarakat umum ditanya nuklir itu apa, pasti jawabannya adalah bom atom. Betul. Ya kan? Karena memang nuklir itu lahir dengan adanya percobaan bom atom. Ya, betul. Yang kedua adalah pembangkit energi PLTN. Dan pasti yang diingat adalah kecelakaan nuklirnya. Betul radiasinya kan? Iya, bertahun-tahun kemudian kan, gitu. Kan? Iya, ada yang di mana dulu? Chernobyl, ya, di Uni Soviet dulu, ya. Kemudian terakhir di Fukushima di Jepang, ya, segala macam di situ. Kesan pertama tentang nuklir itu pasti akan selalu terkait dengan hal-hal yang negatif. Perspektifnya demikian. Sesuatu yang destruktif. Iya, sesuatu yang berbahaya. Padahal tanpa kita rasakan sebenarnya banyak sekali manfaat yang kita rasakan. Nah, apa tuh Pak? Yang paling gampang, pasti pegang gadget ya. Pasti HP, laptop, atau apa ya. Banyak benda elektronik lain-lainnya gitu kan. Bahan semikonduktor itu dibuat di dalam reaktor nuklir. Me versus Science.